Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwulan Hayati dari kelas PAII semester 5. Di sini saya akan menjelaskan artikel sebagai tugas akhir mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Artikel ini bertemakan tentang pendidikan pada masa pandemi COVID-19 dilihat dari kacamata sosiologi dan antropologi pendidikan. Di sini saya mengangkat judul yaitu meningkatnya sifat individualisme di kalangan pelajar pada masa pandemi COVID-19. Oke, baik, langsung saja. Pandemi COVID-19 yang telah melanda berbagai negara, termasuk Indonesia, cukup membawa dampak yang besar di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Akibatnya, proses belajar mengajar dijalankan secara daring dari rumah masing-masing. Hal tersebut guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Berdasarkan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menghindari penyebaran COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi dalam aspek proses belajar mengajar, tetapi juga mempengaruhi pada aspek diri individu peserta didik, seperti sikap, kepribadian, perilaku, pola hidup, dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari sikap peserta didik yang mulai individual, tanpa menghiraukan orang sekitarnya. Sikap individualis ini meningkat karena dampak himbauan dari pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, di mana hal tersebut menjadikan segala aktivitas dilakukan secara online atau daring dan dilakukan di dalam rumah, sehingga peserta didik merasa tidak membutuhkan orang lain. Sifat individualisme ini sebenarnya telah muncul lama di Indonesia sejak masuknya arus globalisasi yang didukung oleh berkembangnya teknologi yang canggih. Padahal dahulu Indonesia dikenal dengan negara yang menerapkan dan menjunjung tinggi gotong royong serta mempunyai sikap sosial yang tinggi. Hofstede mengartikan individualisme sebagai tatanan sosial yang dikarakteristikkan oleh ikatan emosional antar individu yang longgar. Individualisme adalah budaya yang menekankan gagasan bahwa individu terpisah dan tidak tergantung dengan individu lain. Tujuan pribadi mereka menjadi prioritas di atas tujuan kelompok. Sikap individu secara personal lebih menentukan perilaku sosial individu daripada norma. Sikap individualisme merupakan paham yang menganggap diri sendiri atau kepribadiannya lebih penting daripada orang lain. Ada beberapa ciri sikap atau perilaku yang menggambarkan sikap individualisme, seperti kurangnya komunikasi antar satu orang dengan individu lain yang ada di sekitarnya, kurangnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain yang ada di sekitarnya, dan minimnya interaksi dengan orang lain seperti tetangga sekitar rumah, rekan kerja yang biasanya saling bertemu dan bertatap muka. Sifat individualisme ini tidak muncul begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu orang yang cenderung individualis tidak terbiasa dengan hal-hal ramai atau melibatkan banyak orang untuk bergaul. Yang kedua, orang yang individualis merasa dirinya tidak dibutuhkan dan tidak membutuhkan orang lain, sehingga ia nyaman untuk menyendiri. Yang ketiga, orang individualis muncul akibat krisis kepercayaan kepada orang lain, sehingga ia merasa apa yang ia lakukan itu selalu benar dan apa yang orang lakukan itu selalu salah. Adanya himbauan pemerintah mengurangi aktivitas di luar rumah menyebabkan meningkatnya individualisme merambah di kalangan pelajar. Karena sebelum masa pandemi, di sekolah siswa cenderung berkumpul dengan teman-temannya untuk bermain bersama. Mereka mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi. Tetapi ketika pandemi COVID-19, siswa tidak bisa melakukan hal tersebut karena proses belajar mengajar dilakukan daring dari rumah, sehingga interaksi sosial di kalangan pelajar berkurang. Hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu di rumahnya dengan handphonenya. Mengingat selama pandemi ini hampir semua kegiatan dilakukan secara online,
Dari kebiasaan tersebutlah muncul rasa tidak peduli terhadap kepentingan orang lain. Mereka merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Ada beberapa dampak negatif dari sifat individualis ini, seperti kehilangan rasa solidaritas terhadap sesama, egoisme yang tidak terbatas, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Untuk mengatasi sifat individualisme ini tentu memerlukan waktu dan tidak bisa instan. Selain itu, diperlukan juga kemauan dari diri individu tersebut. Dalam pembelajaran sebelum adanya COVID-19, guru sebagai pendidik bisa mengurangi sifat individualisme pada siswa dengan memberikan pembelajaran secara berkelompok dengan model collaborative learning. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu pembelajaran yang sangat membutuhkan kerja kelompok sehingga dapat menghilangkan rasa individualisme pada anak yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi sifat individualisme, seperti yang pertama yaitu memperluas cara berpikir, yang kedua menumbuhkan kembali semangat gotong royong, yang ketiga meningkatkan rasa solidaritas atau kepedulian antar individu yang satu dengan yang lainnya, yang keempat menumbuhkan sifat rela berkorban, yang kelima menyadari bahwasanya manusia adalah makhluk sosial, yang keenam menanamkan kesadaran dan motivasi pada individu, yang ketujuh harus bisa mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Dampak perubahan sosial yang begitu cepat juga mengakibatkan perubahan pada hubungan antara manusia, di mana perubahan sosial ini salah satunya disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek. Dengan berkembangnya iptek ini, manusia harus bisa mengikuti perkembangannya. Adanya himbauan mengurangi aktivitas di luar rumah dari pemerintah juga menjadi faktor pendukung perubahan sosial yang begitu cepat. Dengan adanya himbauan tersebut, interaksi masyarakat menjadi terhalang dan hal ini menyebabkan meningkatnya individualisme. Untuk bisa bersosialisasi kepada masyarakat dengan baik dan bisa membawa perubahan pada masyarakat ke arah yang lebih baik, penting untuk mempelajari sosiologi pendidikan, karena sosiologi pendidikan ini mempelajari dan mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik manusia sebagai individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, bahkan dengan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.